Ya, oke, baik. Selamat siang, suaranya bisa jelas terdengar. Selamat siang, bisa Pak, terdengar jelas. Benar, Pak. Oke, untuk pertama kali mengaktifkan on cam ya, kamera handphone atau kamera laptopnya. Siapa saja yang mengikuti perkuliahan untuk minggu ini di mata kuliah metode dan analisa numerik. Oke, kalau dari virtual Zoom yang sudah masuk bergabung itu ada 12 partisipan yang sudah masuk. Tadi di bagian sebelumnya ya ini hanya mungkin yang sudah pernah menonton video perubahan mengenai revolusi dalam hal ini, dalam sudut pandangnya adalah industri yang dilatar belakangi oleh perkembangan dari teknologi. Jadi yang sudah melihat videonya atau yang sudah pernah menonton, ya ini hanya mengingatkan kembali ya kita perlu siap menghadapi perubahan tersebut di era 4.0 yang awalnya revolusi industri 1.0 itu berawal dari perubahan tenaga manusia digantikan menjadi tenaga mesin sejak ditemukannya proses pemanfaatan mesin uap. Jadi memanfaatkan tenaga uap karena tenaganya lebih besar dan tenaganya lebih kuat, lebih besar daya dorong dan lain sebagainya, sehingga itu dimodifikasi dan dilakukan untuk menggantikan alat-alat yang awalnya digerakkan atau menggunakan tenaga manusia, digantikan menggunakan tenaga uap. Sebagai contoh, dulu orang misalkan memindahkan barang ya, atau memindahkan benda, sebelum ada mesin, mereka memindahkan dengan cara diangkat antara orang satu dengan orang dua berbarengan bekerja sama mengangkat barang tersebut dari tempat A ke tempat B atau dari titik A ke titik B. Tenaga manusia ini besar yang dibutuhkan. Misalkan kalau hanya mengangkat pohon atau mengangkat potongan kayu yang banyak, itu kan memerlukan tenaga. Selain tenaga manusia juga bisa memanfaatkan tenaga hewan atau tenaga kuda, sapi, kerbau, dan lain sebagainya. Tetapi dengan adanya perubahan teknologi, ada perkembangan teknologi yang awalnya dari tenaga makhluk human atau hewan atau manusia digantikan jadi tenaga mesin yang bertenaga uap seperti lokomotif. Kemudian kereta api lokomotif ya. Kemudian kapal laut lokomotif yang awalnya masih tenaga manusia dengan mendayung atau memanfaatkan membentangkan layar tenaga angin, digantikan juga dengan tenaga uap. Perubahan inilah memberikan degradasi terhadap kehidupan, terhadap kondisi manusia yang ada di sekeliling tersebut karena masuknya teknologi berubah kondisinya. Kemudian berkembang lagi, itu masih tenaga uap, masuk lagi di teknologi yang memanfaatkan energi uap, tenaga uap berubah karena perkembangan dari rasa ingin tahu manusia, sains, mencari untuk menemukan tenaga baru atau energi baru yang berkembang, yang cukup sampai saat ini terus bertahan, itu adalah pemanfaatan dari teknologi listrik, energi listrik. Nah, yang awalnya tenaga uap itu mesin uap yang menggunakan lokomotif uap berubah sekarang menjadi KRL, kereta listrik ya, kalau yang pernah lihat di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi itu ada KRL. Ya, itu awalnya dulu lokomotif uap berubah menjadi KRL.
Nah, dengan KRL tenaganya lebih ramah lingkungan karena dia tidak mengeluarkan bahan pembuangan di gas buang lokomotif atau gas buang eh, dari hasil kerjanya, tetapi memanfaatkan energi listrik. Selain itu juga banyak mengalami perubahan semua alat-alat permesinan, alat-alat industri yang awalnya menggunakan proses konversi uap berubah menjadi electrical, memanfaatkan energi listrik, dan terus berkembang lagi masuk ke revolusi industri 3.0, 3.0. Di revolusi industri 3.0 ini masuk yang awalnya listrik sudah ada dasarnya energi listrik, lalu dikembangkan lagi menjadi pemanfaatan pemrograman yang mesin beroperasi dengan masih menggunakan operator untuk mesin tersebut diganti dengan PLC Programming Logic Control. Jadi bisa mengatur misalkan mesin tersebut diatur, disetting, diprogram, misalkan bisa bergerak ke arah aksis X, aksis Y, aksis Z, sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Misalkan dia melakukan rotasi, putaran, terus bisa melakukan setting mesin ini akan hidup dalam waktu 10 menit, lalu berhenti sendiri, lalu hidup kembali, dan seterusnya. Itulah di bagian revolusi industri 3.0. Dan banyak juga yang mengalami perubahan yang awalnya proses fotografi juga dipengaruhi, seperti kalau dulu untuk melakukan potret itu kan susah sekali ya, tapi di adanya teknologi udah masuk PLC digital ya, proses gambar tersebut dimasukkan ke media berupa kertas gambar. Lalu di revolusi industri 4.0 ini meningkat lagi, ada improvisasi, ada pengembangan di bidang IT, informatika. Yang dulu di 3.0 proses pengontrolan itu dilakukan di satu tempat. Misalkan kita mengontrol mesin, kita coding atau kasih programnya dan datang ke tempat tersebut atau pergi ke tempat tersebut. Nah, di bagian ini di 4.0 kita bisa melakukan dari jarak jauh karena ada pemanfaatan teknologi informasi, bisa dikontrol dari jarak jauh. Mesin tersebut ada yang bisa mengontrol menggunakan, kalau komputer ya mesin tersebut dikontrol di komputer, misalkan di tempat mesinnya, lalu kita kontrol dengan komputer menggunakan, katakanlah sebut saja misalnya softwarenya TeamViewer atau software-software yang terkoneksi dengan internet. Jadi bisa menggerakkan menggunakan handphone dari jarak jauh. Ada bahkan lagi bisa menggunakan dari HP Android, dari handphone. Perkembangan teknologi revolusi 4.0 ya di bagian ini ya, ini salah satunya virtual Zoom juga ada masuk ke dalam situ 4.0 karena pemanfaatan tadi ada informatika atau jaringan internetnya. Lalu di bagian selanjutnya banyak sekali ya perubahan-perubahan yang kalau dulu di tahun 2000 ya, karena berawal dari tahun 2000 4.0 ini mulai berasa jaringan internetnya. Kalau dulu orang berbelanja itu harus pergi ke pasar, ke toko, ke supermarket dan sebagainya. Tapi di saat ini proses digital e-commerce atau proses belanja secara online, secara digital itu bisa dilakukan dengan mudah menggunakan jaringan internet, menggunakan handphone Android atau menggunakan laptop. Itu adalah hal-hal yang akan memberikan perubahan atau degradasi dalam sisi
kehidupan manusia dan lingkungan juga berpengaruh dan lain sebagainya, memberikan dampak semua terhadap perubahan. Yang perlu kita lakukan ketika hadir dan hidup di masa revolusi 4.0 itu bagaimana melakukan atau memanfaatkan teknologi yang ada tersebut dengan lebih baik atau lebih bijak lagi sesuai dengan apa yang dibutuhkan atau yang diperlukan untuk kehidupan. Karena teknologi itu yang membuat adalah manusia, human, orang, manusia, berarti yang lebih tinggi adalah yang membuat teknologi tersebut. Jadi kita harus bisa memanfaatkan teknologi tersebut. Oke, itu sebagai pengantar saja untuk mata kuliah ini karena ya kita hidup di revolusi industri 4.0 nanti suatu saat di generasi berikutnya di tahun-tahun yang akan datang bisa saja masuk di revolusi industri 5.0 atau 5.0. Ya, untuk yang sudah bergabung masih 13, oke, karena masih 13 kita akan mulai aja ya sambil berjalannya waktu, ada yang masuk bisa nanti dilanjutkan. Oke, untuk tampilan di slide PowerPoint-nya sudah muncul ya tampilannya. Sudah Pak, muncul Pak. Sudah Pak. Ya, oke. Di bagian tampilan ini untuk mata kuliah metode dan analisa numerik nanti di slide nanti Anda bisa menanyakan atau sambil berdiskusi karena perkuliahan itu lebih baiknya ya atau lebih bagusnya itu terjadi dialog bukan proses monolog. Kalau misalnya monolog itu artinya saya hanya bercerita terus dari slide awal sampai slide selesai sampai PowerPoint-nya berakhir sudah selesai, itu namanya monolog, artinya memainkan satu peranan aja. Tapi kalau di perkuliahan itu ya walaupun perkuliahan ini dilakukan secara virtual dari jarak jauh, ya bisa juga ada proses diskusinya. Oke, ini adalah metode analisa numerik. Nanti kalau yang ada yang ditanyakan bisa mengaktifkan on cam-nya atau mengaktifkan mic atau menuliskan tulisan di kolom chat-nya. Untuk metode analisa numerik, ya numerik sesuai dengan namanya pasti berhubungan dengan angka. Angka yang sudah lama kita kenal itu ada angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu dikombinasikan, ada misalnya setelah angka 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan seterusnya. Lalu ada bisa juga dikombinasikan koma, misal 0,1, 0,2, 0,3, atau 1,2, 2,3, dan seterusnya. Kemudian dari angka-angka tersebut bisa memberikan informasi atau bisa memberikan gambaran dari nilai angka yang dikeluarkan tersebut. Numerik kita membutuhkan ya atau selalu berhubungan di bagian numerikal ini karena berhubungan dengan jurusan yang diambil, karena jurusannya adalah mechanical engineering, teknik mesin. Mechanical engineering itu masuk ke kelompok dalam studi, kalau diklasifikasikan ya ke bidang eksakta ya, berhubungan dengan atau analitik ya. Analitik itu yang mengeluarkan angka, atau dengan kata lain ada nilai kuantitatifnya. Nilai kuantitatif itu berhubungan dengan angka-angka. Di gambar tadi ada ilustrasi angka-angka yang disebutkan, kemudian dari angka-angka tersebut bisa ditransformasikan ke dalam bentuk grafik. Ada gambaran grafik yang ditampilkan secara 2 dimensi, kemudian ada yang 3 dimensi, yang ya, salah satu contohnya di gambar ini yang ditampilkan 3D ya. Gambar 3 dimensi ada aksis X, aksis Y,
kemudian U itu bisa saja sumbu Z-nya. Dari angka tersebut, dari grafik yang dikeluarkan, nanti bisa memberikan informasi dari grafik, ya ada gambar yang mengalami perubahan, misalnya nilai X-nya meningkat, atau Y-nya berkurang, atau nilai U-nya bertambah. Ya, itu adalah ilustrasi. Ilustrasi ya bisa terlihat seperti itu. Di bagian yang lain, untuk tampilan penggunaan numerikal ditampilkan dalam bentuk bisa grafik 2D, 2 dimensi. Di grafik 2 dimensi ini ada grafik X, umumnya X ya, umumnya X, yang horizontal itu adalah X, yang vertikal itu adalah Y, X dan Y, dan antara X dan Y merupakan variabel yang saling mempengaruhi, saling terikat. Jadi kalau misalnya X-nya bertambah atau X-nya bertambah atau berkurang, berpengaruh terhadap nilai Y atau nilai Y yang diberikan. Kemudian X dan Y itu banyak variabel yang bisa dipergunakan, misalkan menampilkan grafik dalam hubungan antara tekanan, misalkan ini adalah grafik tekanan dengan kecepatan kalau di mekanika fluida, atau misalkan di bagian yang lain hubungan antara temperatur dengan fase yang diterima oleh fluida, apakah dengan menaikkan suhu, dengan menaikkan temperatur, fase wujud dari fluida tersebut berubah atau tidak, apakah masih dalam bentuk gas, bentuk cair, atau dalam bentuk padat. Dan banyak sekali yang bisa direpresentasikan dalam bentuk grafik antara hubungan X dan Y. Ini hanya salah satu bagian, salah satu contoh. Ya, implementasinya bisa dipergunakan di bidang yang lainnya. Oke, di sini tampilannya seperti ini untuk grafik ya, grafik secara 2D. Kemudian di bagian yang sebelumnya, kalau yang sudah pernah mencoba menelusuri berbagai macam informasi artikel ilmiah atau jurnal atau buku dan lain sebagainya, bisa masuk ke website ini di SIMAGO.jr, DOAJ, Director Open Access Journal, singkatannya booksgoogle.co.id, Scholar Google Scholar, juga bisa mencari artikel penelitian atau jurnal yang sudah ada. Oke, ini ada dalam hal proses penilaian atau parameter yang digunakan untuk memberikan penilaian di numerical. Nanti ya seperti ini, untuk absensi 10%, tugas 30%, UTS 20%, UAS 35%, dan totalnya adalah 100%. Lalu yang tadi sebagai pembukaan di bagian ini untuk mengawali dari kata numerical, metode numerik merupakan suatu cara atau teknik yang dapat digunakan untuk memformulasikan masalah matematis. Jadi yang sering dilakukan itu adalah problem hitungan matematik. Kenapa ini direpresentasikan ke numerik ya? Karena matematika itu identik dengan numerikal. Kalau misalnya bagian mata kuliah yang lain, misalkan mata kuliah yang lain, tapi ada juga yang masih berhubungan dengan angka, tapi tidak terlalu banyak. Tapi kalau di matematika ini berhubungan dengan nilai-nilai angka.
kadangkala perhitungan matematika tersebut sulit untuk diselesaikan secara hitungan analitik. Analitik itu artinya menghitung dengan rumus yang sudah ada, Misalkan menghitung dengan rumus yang sudah ada, misalkan untuk menghitung trigonometri. Trigonometri itu kan rumusnya sudah ada. Kalau untuk menghitung sinus atau kosinus, tangen. Kalau yang sinus, kalau yang masih ingat pelajaran ada perbandingan antara sin depan per miring. Jadi depan dari sudut dibagi dengan miring dari kemiringan sudut depan per miring. Kemudian cos samping per miring. Jadi samping dari sudut dibagi dengan miring sudut, cosami. Tangen depan per miring. Itu adalah rumus yang sudah ada. Lalu bagaimana kalau kasusnya lebih kompleks lagi? Nah, di situ menghitung trigonometrinya, kalau sudutnya itu misalkan sudut-sudut istimewa ya, ada 0 derajat, 30 derajat, kemudian 45 derajat, 60 derajat, 90, lalu 120, kemudian dan 180. Jadi ada beberapa sudut-sudut istimewa. Tapi kalau misalnya sudutnya itu berupa koma-koma, misalnya berapa nilai sinus 2,17? Itu akan agak sulit menghitungnya. Tapi kalau misalnya menghitung berapa sudut sin 30, ya itu sudah ada, bisa dihitung dengan menggunakan tadi. Nah, itulah peranan dari numerikal. Salah satu contohnya nanti ya banyak sekali nanti berjalannya waktu ketika Anda menyelesaikan skripsi atau tugas akhir akan menemukan model matematika yang cukup kompleks, bahkan sulit sekali diselesaikan dengan analitik. Ya problem solve-nya adalah menggunakan metode analisa numerik. Oke, kalau dipetakan dari gambar tersebut yang tadi mengenai permasalahan numerikal untuk masalah matematikanya itu, yang pertama ada dua kondisi ya, ada sisi, sebut aja ini sisi kiri, bagian kiri, dan ini kanan. Yang kiri, ini sisi kiri ini kita kasih nama atau beri nama dengan analitik. Itu adalah cara analitik. Analitik sama saja dengan eksak. Eksak itu sama dengan analitik menghitungnya. Kalau belajar kalkulus, kalau ini semester berapa? 2019 ya? Ya, semester 6, Pak. Itu sudah ketemu mata kuliah kalkulus ya, kalkulus 1, kalkulus 2 atau matematika ya? Iya, sudah, Pak. Oke. Itu adalah sisi sebelah kiri dia posisinya. Analitik eksak ya. Jadi ngitung, misalkan menghitung integral atau menghitung diferensial atau menghitung, kalau di matematika di kalkulus itu ada penyelesaian ya, misalnya yang tadi ada soal integral, ada diferensial, itu dihitung secara analitik menggunakan rumus. Misalkan untuk menghitung integral, ada rumus integralnya, lalu ada kalau menghitung diferensial, ada rumus yang digunakan. Terus metode analitik, lalu apa yang dialami ya ketika menggunakan hitungan atau menghitung secara manual, ya prosesnya yang dirasa agak rumit, pasti panjang. Coret-coretan di atas kertas atau tulisan di atas papan tulis whiteboard atau di pen digital dan lain sebagainya. Terus kadangkala hitungan tersebut karena terlalu panjang atau terlalu rumit, ya sampai tidak sulit untuk diselesaikan, atau di bagian akhir jawabannya belum ketemu gitu, atau tidak ketemu. Lalu apa yang dilakukan
kalau misalnya jawaban tersebut sulit atau bahkan tidak bisa dihitung dengan cara analitik, dengan cara eksak, maka beralih ke bagan yang sebelahnya, gambar yang di flowchart yang di bagian sebelahnya itu, yang disebut dengan metode numerik. Nah, metode numerik ini ada bantuan ini, komputer, compute berarti alat untuk menghitung, tools berarti menggunakan bantuan alat tools. Jadi ya kalkulator itu adalah tools atau alat, sama seperti ilustrasi ketika kita makan mie ayam atau pangsit ya, mie yang panjang itu. Toolsnya adalah apa? Sumpit. Yang menjadi pertanyaan, bisa nggak pakai sumpit? Atau bisa nggak menggunakan stick, yang stick 2 itu ya. Ada kalanya juga ada yang pandai menggunakan sumpit, misalnya bisa sampai dengan stick tersebut bisa mengambil biji atau benda-benda kecil, tetapi ada juga bahkan yang belum pernah sama sekali pakai sumpitnya atau belum pernah atau baru pertama kali ya, mungkin akan mengalami kesulitan. Nah, di bagian ini toolsnya adalah komputer atau alat tersebut, komputer membantu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Metode numerik lalu menggunakan komputer ada banyak sekali tools yang digunakan, ya toolsnya bisa berupa software. Software itu nanti dibagi-bagi lagi, ya, yang kemarin sudah pernah di minggu sebelumnya ada diceritakan, ada menggunakan software Excel, menggunakan software MATLAB, atau ada juga yang menggunakan software Fortran, kemudian Visual Basic, ada bisa menggunakan software Minitab, SPSS, software matematik, dan banyak yang tools-tools lain. Ke alasan selanjutnya dengan menggunakan tools, ya prosedurnya lebih mudah, yang kiri ini rumit, yang kanan ini prosedurnya lebih mudah. Gambaran ilustrasinya ya coba aja misalkan menghitung ya. Coba hitung dengan manual, dengan cara analitik, berapa nilai sinus 2,17. 2,17. Hitung dengan cara analitik, dengan cara manual, di atas kertas, pakai rumus atau pakai teori yang sudah pernah dipelajari. Lalu yang satunya lagi, hitung dengan menggunakan kalkulator. Misalkan sinus 2,17 dalam hitungan detik. 1 detik tekan sama dengan atau enter, langsung keluar hasilnya. Itu adalah different atau perbedaan antara flow chart kiri dengan flow di chart di bagian sisi kanan. Rumit berbanding dengan mudah. Lalu di bagian akhir, karena dia menggunakan alat hitung, menggunakan komputer atau software, dan software ada faktor error atau kesalahan, nanti ada di slide berikutnya seperti apa. Kesalahan yang tidak pernah bisa dihindari oleh komputer tersebut atau kalkulator atau software yang digunakan. Jadi yang perlu diingat lagi, numerical kita tidak bisa mengatakan itu selalu tepat hasilnya 100% karena ada di bagian akhir ada error, dan error ini yang tidak bisa dihindari oleh tool tersebut atau kesalahan. Lalu di analitik, pada saat permasalahan matematikanya cukup kompleks atau cukup rumit, ya di bagian akhirnya seringkali sulit untuk diselesaikan atau bahkan tidak ketemu jawabannya. Tapi kalau masalahnya itu sederhana, ya sama, misalnya masalahnya adalah menghitung berapa nilai sinus 30 derajat, ya itu kan mudah melihat dengan rumus sudut istimewa, itu pasti selesai jawabannya. Tapi kalau misalnya sudutnya sudah berupa koma-komaan atau berupa
angka desimal atau pecahan, ya itu yang akan menyebabkan prosedurnya rumit. Ya kadang kalau misalnya itu juga bisa tidak terselesaikan atau sulit untuk ditemukan jawabannya. Nah, itu adalah gambaran mudahnya apa yang membedakan antara analitik. Analitik itu ya ingat saja mata kuliah kalkulus 1, kalkulus 2, mata kuliah matematika 1, matematika 2, ya itu adalah hitungan secara analitik, hitung-hitung di atas kertas, hitung-hitung di atas whiteboard. Lalu di bagian kanan, menghitungnya dibantu dengan alat bantu, tools berupa komputer. Oke, kita masuk lagi ke slide berikutnya, di next slide. Pendekatan dan kesalahan untuk proses pendekatan dan error. Metode numerik melibatkan suatu pendekatan atau yang biasa disebut aproksimasi sehingga timbul kesalahan yang meliputi pertama adalah kesalahan pembulatan atau round of error. Yang maksud dengan kesalahan pembulatan itu misalkan kita menghitung ya 22/7 kalau hitungan pi ya, 22/7 untuk lingkaran 22/7 itu kita sering kali membulatkan 3,14 ya. Itu aktualnya itu adalah masih banyak angka di bagian sebelumnya, misalnya 3,14 terus masih ada angka selanjutnya. Karena dibulatkan ya hanya menggunakan 2 angka di belakang koma. Kemudian kesalahan pemotongan ini juga berpengaruh terhadap proses hitungan di bagian akhir. Di bagian akhir itu bagaimana proses kesalahan perhitungan. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu atau ada yang didiskusikan. Nanti sebelum masuk ke slide berikutnya sebagai pembukaan atau pengantar dari pertemuan di minggu ini. Izin bertanya, Pak. Iya. Ya, itu kalau ya untuk mengatasi kesalahan tersebut tuh jadi gimana, Pak? Kita harus hitungnya manual atau bagaimana? Ya, oke. Nanti saya jawab. Saya break dulu sebentar 1 menit ya. Baik, Pak. Ya, oke. Suaranya jelas sudah masuk ya. Masuk, Pak. Ya, oke. Untuk mengenai tadi bagaimana kesalahan di numerical, untuk numerik itu yang kesalahan di bagian ini ya menjadi pertanyaannya itu kita tidak bukan kita ya, maksudnya tool tersebut nggak bisa melakukan atau melihat atau menghindari kesalahannya. Karenanya kenapa? Ini ada 2 hal yang tidak bisa dihindari oleh tools tersebut. Tools tersebut misalnya sebut aja kalkulator. Kalkulator saya kasih ilustrasi ya. Misalkan saya mainkan kalkulator di sini. Di KS ini ada kalkulator. Untuk tampilan kalkulatornya sudah. Sudah, Pak. Oke. Di sini ada kalkulator. Nah, kalkulator kan ini yang digunakan adalah kalkulator saintifik ya, yang maksud dengan saintifik itu ada nilai trigonometrinya, sin, cos, tangen, dan hiperbola dan seterusnya. Nah,
Ilustrasi sederhananya misalkan Pi itu kan kalau di kalkulator kan atau di pelajaran misalnya menghitung berapa luas lingkaran atau berapa keliling lingkaran, bisa luas lingkaran dua PR dikali jari-jari, 22/7 dikali dengan jari-jari. Nah, Pi tersebut kalau diartikan 22 dibagi, tanda bagi mana? Ini bagi 7. Enter. Nah, ini yang sering kali digunakan itu adalah 3,14. 3,14. Sebetulnya atau sebenarnya itu masih ada angka lagi kalau diteruskan. Ada angka 2, 5, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 5, 8, dan seterusnya. Sampai sini titik. Tetapi sebetulnya masih ada angka lagi kalau diteruskan. Nah, karena keterbatasan dari yang namanya alat, ini kan namanya tools ya, alat kalkulator, dia hanya bisa mendisplay. Mendisplay itu artinya menampilkan berapa digit di belakang koma. Kalau dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Jadi ada 31 angka yang bisa didisplay. Lalu bagaimana bagian akhirnya? Di bagian akhirnya ya akan berpengaruh terhadap proses hitungan. Karena dia hanya menampilkan 31 angka, atau ada juga yang misalnya proses penghitungannya 2 angka di belakang koma, 2 digit, ya ditampilkan lagi 2 digit. Ya, yang ini dianggap nggak ada. Nah, proses hitungan tersebut yang dimaksud dengan round of error, di faktor pembulatan yang ini poin nomor 1. Nah, faktor pembulatan 2 angka di belakang koma, 3 angka di belakang koma, ya sama seperti kalau kita ngitung apa gitu. Kadang kita melakukan pembulatan ke atas. Misalnya ngitung apa gitu. Ketika dihitung angkanya panjang gitu, nggak terus dipergunakan. Tapi kalau masih dilanjutkan lagi, sebetulnya masih ada angka lagi. Nah, itulah yang nggak bisa dihindari oleh tool tersebut. Dan tool tersebut ya ada keterbatasan. Karena keterbatasan itu dia nggak akan bisa menghindari. Paling yang dilakukan adalah memperpanjang atau meluas yang tadi, faktor pembulatannya. Kalau misalnya tool tersebut bisa mendisplay sampai 31, ya dihabiskan aja sampai 31 angka di belakang koma. Atau kalau misalnya toolsnya, kalkulatornya bisa mendisplay hitungan lagi sampai 100 angka di belakang koma, ya habiskan saja di bagian akhir sampai 100. Terus kalau masih bisa sampai 1000, ya teruskan aja 1000. Jadi, nah karena terus dan terus ya software itu ada keterbatasan karena dia tidak bisa melakukan sampai seberapa jauh di belakang angka tersebut, belakang koma. Kemudian yang kedua adalah kesalahan pemotongan, transaction error, atau pemotongan itu ya misalkan kita memilih 2 angka aja di belakang koma, atau 3 angka atau 5 digit di belakang koma, itu adalah yang nanti juga berpengaruh terhadap bagian akhir di proses penghitungan. Itulah yang nggak bisa di bagian tersebut yang tidak bisa dihindari atau tidak bisa dicegah atau bahkan dilalui oleh tool tersebut. Karena tools ada keterbatasan. Yang pertama tadi round of error, faktor pembulatan, berapa digit angka yang di belakang koma, kemudian eksak ini hasilnya tepat. Misalnya untuk kasus yang sederhana, misalnya hitungan yang sederhana ya, misalnya hitungan sederhana itu contohnya kita menghitung trigonometri ya,
sinus 30 derajat, sin 30. Ya, itu bisa kalau dihitung digambar menggunakan rumus trigonometri kan sin adalah depan per miring. Depannya berapa panjangnya, miringnya berapa, nanti itulah sudut yang terbentuk. Hasilnya tepat 100%. Tepat 100%. Tapi, nah itu masih ada tapinya, masih ada keterusannya. Tapi untuk kasus yang sederhana, kasus yang simpel. Ketika masuk ke kasus yang kompleks atau hitungannya sudutnya yang agak kompleks, nah itu baru nanti sulit yang diselesaikan. Yang ada di bagian endingnya atau bagian akhirnya tidak terselesaikan. Lalu beralih ke bagian komputasi. Komputasi kesalahan juga. Nah, bagian endingnya atau di bagian akhirnya itu ada errornya. Errornya di mana? Karena ada keterbatasan dari faktor pembulatan atau faktor transaction error atau kesalahan dalam penentuan pemotongan ini nilai tersebut. Nah, singkat cerita antara sisi kiri dan sisi kanan itu ada kelebihan dan kekurangan. Yang kiri kelebihannya itu 100% dikatakan benar untuk kasus yang simple. Hitungan yang sederhana. Itu 100% pasti benar hasilnya. Kalau yang kanan, ya kalau misalnya yang kiri bisa menghitung 100% benar, yang kanan juga dia bisa menghitung, bisa menyelesaikan, bisa melakukan hitungan. Tetapi kalau yang di kiri, pada saat mendapatkan model matematika yang rumit, nah dia baru menggunakan komputasi atau menggunakan tools kalkulator yang di bagian akhir ada juga faktor error atau faktor kesalahannya. Nah, proses hitungan tersebut yang dikatakan error itu ketika kita menemukan kasus perhitungan nilainya sudah berupa koma-koma pecahan. Kalau misalnya ngitung menggunakan kalkulatornya itu 2 ditambah 3, 5 ditambah 7, 1 ditambah 4, itu pasti benar hasilnya. 1 ditambah 4 ya hasilnya 5. 2 ditambah 3 ya hasilnya 5 atau 7 dikali 7, yaitu hasilnya perkalian 49, itu hasilnya udah sesuai, sudah tepat 100%. Tapi kalau udah nilainya sudah koma, sudah ada trigonometrinya koma juga, terus ada faktor integralnya dalam bentuk integral parsial, dalam parsialnya itu ada parsial berupa trigonometri, nah, itu numerikal masuknya. Numerikal ya tadi balik lagi dia tidak bisa dikatakan pure 100% benar, maka hal apa yang dijawabkan, dua hal ini yang tidak bisa dihindari atau keterbatasan dari alat ukur tersebut atau tools yang dipergunakan. Pertama adalah round of error, kemudian kesalahan pemotongan, translation error, itu adalah hal yang tidak bisa dihindari oleh tool tersebut. Lalu yang kedua, angka signifikan. Oke, sebelumnya ada lagi pertanyaan sebelum masuk ke slide selanjutnya. Nah, kalau dari saya cukup, Pak. Ya, oke. Yang lainnya dari saya cukup. Mengaktifkan kolom chat atau mengaktifkan share screen, bukan apa namanya,